Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang komponen elektronika dasar. Ada beberapa komponen yang akan kita bahas di sini. Di antaranya resistor, diode, dan transistor. Ya, kita mulai dari resistor. Nah, resistor ini merupakan komponen yang paling sering kita jumpai ya di sehari-hari. Yang gunanya itu untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Nah, resistor ini biasanya terbuat dari bahan karbon ya. Bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, resistor ini untuk mengetahui jumlah resistansi dari resistor tersebut, di resistor biasanya diberi cincin warna yang merupakan kode warna untuk menghitung jumlah resistansi dari resistor tersebut. Nah, bagaimana kita menghitung jumlah resistansi dari suatu resistor dapat dilihat dari gambar berikut. Nah, jadi biasanya resistor itu memiliki 4 cincin warna ini atau 4 band lah gitu. Ada juga yang 5 dan bahkan ada juga yang 6. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah resistansi dari resistor bila kode warnanya itu ada 5 cincin warna. Nah, kalau dia 5 cincin warna, berarti cincin yang pertama, kedua, dan ketiga itu menjadi 3 digit pertama dari nilai resistor tersebut. Dan cincin yang keempat berarti itu adalah pengalinya, serta kalau cincin yang kelima itu adalah nilai toleransi dari nilai hambatan atau resistansi dari resistor tersebut. Nah, jika dia 4 cincin, jadi cincin yang pertama dan kedua merupakan 2 digit pertama dari nilai resistor tersebut, dan cincin yang ketiga menjadi cincin pengali, dan cincin yang keempat sebagai nilai toleransi dari nilai hambatan atau resistansi dari resistor tersebut. Nah, contohnya misalnya dilihat dari gambar ini. Yang pertama, dari gambar ini resistor ini memiliki cincin yang pertama adalah kuning. Nah, kuning ini bernilai 4. Dan kemudian ungu, jadi band kedua atau cincin kedua ini adalah ungu, berarti nilainya adalah 7. Berarti 2 digit pertama adalah 47. Nah, pengalinya adalah cincin ketiga atau band ketiga yang berwarna merah. Nah, merah ini adalah nilainya 2. Nah, bagaimana mengalikannya adalah 47 kali 10 pangkat 2 berarti 4700 ohm. Nah, nilai toleransinya adalah ditunjukkan dari cincin keempat. Nah, cincin keempat ini berwarna emas atau gold ya, berarti toleransinya adalah 5%. Nah, begitu. Jadi resistor ini memiliki resistansi 4700 ohm dengan toleransi 5%. Jadi plus minus 5% ohm. Nah, jadi misalnya dia lebih dari 5% itu 4700 kali 5%, itu plus minusnya.
Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang diode. Nah, diode ini merupakan komponen yang memiliki sifat hanya dapat mengalirkan arus dalam satu arah, sehingga sering digunakan untuk mengarahkan arus ya, misalnya dari arus AC kan biasanya disebut arus bolak-balik, dibuat jadi arus DC ya, arus searah. Nah, salah satu komponen elektronik yang digunakan adalah diode dalam rangkaiannya. Nah, diode ini terdiri dari material semikonduktor tipe P dan tipe N yang dihubungkan dengan yang disebut dengan PN junction. Tipe P ini merupakan material silikon yang diberi doping fosfor, dan tipe N atau negatif silikon yang diberi doping boron. Kenapa dia negatif? Misalnya ketika dia terjadi ikatan kovalen antar atom ini, atom silikon kan memiliki 4 elektron valensi dan atom boron memiliki 5 elektron valensi. Nah, elektron valensi itu digunakan bersama oleh atom-atom yang berikatan dan tersisa 1 elektron yang tidak berikatan. Nah, berarti ini adalah kelebihan elektron gitu. Nah, karena kelebihan elektron maka dia akan bersifat negatif. Berbeda dengan ketika silikon itu berikatan dengan fosfor. Silikon memiliki elektron valensi 4 dan fosfor memiliki elektron valensi 3. Jadi dia masih kekurangan 1 elektron untuk memenuhinya. Nah, tentu oleh karena ini dia bersifat positif ya, karena dia kekurangan elektron. Tuh. Jadi bisa dilihat lagi di buku-buku kimia ya tentang ikatan kovalen. Selanjutnya, bagaimana diode bekerja. Nah, material P sama material N tadi digabungkan dan dihubungkan oleh sebuah junction. Fungsinya untuk membatasi antara material P dan N, sehingga elektron tidak mudah mengalir ya atau melompat dari material N ke hole-hole di material P. Nah, dalam diode ini ada istilah forward bias dan reverse bias. Forward bias ini terjadi ketika kutub positif power supply atau baterai atau catu daya dan sebagainya, nah, itu dihubungkan dengan terminal positif dari diode, dan kutub negatif dari baterai dihubungkan ke terminal negatif dari diode tersebut. Nah, tentu di terminal negatif material P ini akan terjadi kelebihan atau lebih positif ya, sehingga atom-atomnya atau ion-ionnya akan saling tolak-menolak dan berkumpul di tengah mendekati PN junction gitu. Mendekati junctionnya. Itu juga yang negatif akan mendekati tengah-tengah gitu, atau junctionnya, sehingga ada yang disebut dengan depletion region. Ini akan semakin sempit. Karena dia semakin sempit maka elektronnya akan gampang melompat gitu, setelah diberikan tegangan tertentu gitu. Jadi ketika elektronnya bisa melompat mengisi hole-hole di material positif ini, nah dari sini maka diode akan bisa mengalirkan arus gitu. Nah, sebaliknya yaitu reverse bias gitu. Nah, reverse bias ini terjadi ketika terminal positif dari diode dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai.
dan terminal negatif dari diode dihubungkan dengan kutub positif dari baterai. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka elektron-elektron di material negatif atau atom-atomnya kan berkumpul di terminal, dan begitu juga dengan material-material positif, sehingga menyebabkan depletion region semakin melebar dan elektron itu sulit, bahkan tidak bisa melompat ke material yang positif untuk mengisi hole-hole-nya. Nah, sehingga dengan begini maka tidak terjadi aliran arus di diode gitu. Nah, seperti itu cara kerjanya. Sehingga berikut ini karakteristik dari diode ya. Jadi dalam kondisi power bias, dari grafiknya dilihat bahwa arus itu akan dapat mengalir, atau elektron-elektron dari material N dapat melompat melewati junction itu ke material P ketika diode tersebut dialiri arus dengan tegangan 0,7 volt ya. Nah, sehingga ketika dia di bawah itu ya mulai sedikit di bawah itu sampai dia tidak bisa lompat sama sekali, walaupun dia kondisinya power bias gitu. Misalnya 0,2 volt diberikan 0,2 volt, maka tidak ada arus yang akan bisa melewati junction ya, minimal ini ya 0,7 lah. 0,7 itu baru bisa arus itu atau elektron-elektron itu bisa melompati junction ya, sehingga dalam diode itu mengalir arus. Nah, seperti itu tentang diode. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang diode Zener. Nah, gambar dari diode Zener ada di samping dan terdapat simbolnya seperti ini. Nah, diode Zener ini dibuat agar arus dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui tegangan breakdown. Nah, sedangkan dalam proses manufaktur atau pembuatan ini, doping yang digunakan dalam material diode Zener ini sangat dikontrol dengan ketat ya, karena jenis doping atau proses doping tersebut akan mempengaruhi tegangan breakdown-nya. Seperti kita lihat dalam grafik di bawah ini, ketika grafik karakteristik diode Zener ya di bawah ini ya. Nah, ketika dia mencapai tegangannya atau batas impedansi ya, atau tegangan Zener minimumnya, dia akan mulai masuk ke area kenia namanya di sini. Nah, mulai timbul arus gitu. Arus bisa mulai mengalir gitu, atau elektron mulai bisa melompatinya gitu. Dengan peningkatan yang sangat drastis gitu. Perubahan tegangan sedikit, tapi peningkatan arusnya akan sedikit. Misalnya di sini di tegangan minimum dari tegangan Zener minimum yang digunakan di sini misalnya 50 volt gitu. Nah, dia udah mulai masuk ke keni misalnya 55 volt saja, udah bisa mencapai tegangan Zener maksimum gitu. Atau arusnya sudah mengalir maksimum gitu. Jadi seperti itu ya. Itu karakteristik dari diode Zener. Nah, diode Zener ini biasanya digunakan sebagai penstabil tegangan dan sebagainya. Nah, selanjutnya LED, light emitting diode. Nah, tapi LED ini
adalah komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. Jadi perpindahan elektron tersebut atau akan menyebabkan ada pelepasan energi. Nah, di dalam LED ini energi yang dilepaskan dalam bentuk emisi cahaya, sedangkan mungkin komponen yang lainnya itu melepaskan energinya dalam bentuk kalor atau panas gitu ya. Tapi kalau LED ini melepaskan energinya dalam bentuk emisi cahaya, sehingga dia berubah nyala gitu, seperti lampu biasa. Nah, bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan LED ini adalah gallium arsenida atau gallium arsenide fosfat dan gallium fosfat. Jadi berbeda-beda materialnya akan menyebabkan perbedaan warna yang dipancarkan atau cahaya yang dipancarkan. Nah, jadi seperti itu LED. Jadi tentu banyak kita temu sekarang bahwa lampu-lampu penerangan jalan dan sebagainya itu sudah menggunakan LED karena salah satu kelebihannya dia hemat energi dan dia tahan lama. Seperti itu. Nah, tentu simbol dari LED ini berubah ya. Berbeda dengan sebelumnya seperti dioda zener, dioda biasa gitu. Nah, selanjutnya fotodioda. Nah, fotodioda ini adalah kebalikan dari LED tadi. Kalau LED tadi kan menghasilkan perpindahan elektron tersebut akan menghasilkan energi yang dipancarkan dalam bentuk emisi cahaya. Nah, sedangkan kalau fotodioda ini, dioda ini dikenai cahaya akan menghasilkan arus listrik gitu. Itu kebalikannya. Nah, dioda ini dibuat sangat sensitif terhadap cahaya. Jika fotodioda ini diberi energi berupa cahaya, maka elektron-elektron pada material tipe N akan menyebar ke material tipe P. Begitu sebaliknya, hole-hole pada material tipe P akan menyeberang ke material tipe N, sehingga terjalin arus elektron dan hole, sehingga terjadilah arus dari dioda tersebut. Nah, besarannya arus listrik yang dihasilkan pun tergantung dari besarnya cahaya yang masuk. Nah, seperti itu. Nah, biasanya fotodioda ini digunakan sebagai sensor gitu. Bisa digunakan sebagai sensor intensitas cahaya dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah dioda penyearah atau rectifier. Nah, dioda rectifier ini merupakan sebuah rangkaian penyearah arus AC ya menjadi arus DC. Arus AC ini kan bolak-balik, biasa disebut bolak-balik. Nah, arus AC ini memiliki grafik sinusoidal seperti ini, positif, negatif, makanya dia disebut arus bolak-balik gitu. Nah, sedangkan arus dioda tersebut hanya bisa mengalirkan satu arah saja. Misalnya ketika dia positif ini, maka arus akan mengalir. Tapi ketika dia dibalik arahnya, misalnya tadi terminal positif menjadi di dioda tadi dihubungkan dengan kutub negatif dari baterai misalnya, atau sumber tegangan atau power supply tadi, maka dia akan mati kan, tidak mengalirkan arus gitu. Nah, seperti itu ini cara kerjanya, sehingga ketika dia negatif listriknya, supply-nya itu, maka dioda ini akan tidak mengalirkan arus sama sekali, sehingga dia di sini nol, arusnya nol seperti ini, seperti grafik di samping. Nah, ini biasanya disebut half wave ya. Nah, jadi ini nyala, harusnya ngalir terus nol, terus
mengalir lagi gitu. Seperti itu cara kerja dari rectifier ini. Nah begitu ya. Nah jadi ini rangkaian untuk rectifier. Ada trafo, terus diode dan hambatan, dan menghasilkan jadi arus searah saja. Sebelum kita lanjut, silakan kerjakan kuis pertama ini dan mengklik link di bawah ini, kemudian isi pertanyaan-pertanyaan yang di form tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang transistor. Nah, transistor ini hampir mirip dengan diode ya. Ya, yang tersusun dari material tipe P, dari silikon yang diberi doping sehingga bersifat positif, dan tipe N yang diberi doping juga, silikon atau semikonduktor lain yang diberi doping sehingga bersifat negatif. Nah, kemudian material tersebut disusun tumpukan ya. Nah, di antara tumpukan itu material tersebut ada digunakan junction seperti diode. Nah, cuman karena di transistor ini ada dua tumpukan, nah seperti bisa dikatakan ada dua buah diode yang digabungkan gitu, sehingga terdapat dua junction di antara N sama P dan P sama N, sehingga disebut juga dengan bipolar gitu. Jadi secara teknis ini disebut dengan bipolar gitu, atau transistor bipolar lah gitu. Nah, bagaimana konstruksinya dari transistor tersebut dapat dilihat pada gambarnya. Jadi ada terminal emitter, ada C atau kolektor, dan B basis. Jadi basis, emitter, dan kolektor. Ada dua tipe, yaitu NPN transistor dan PNP transistor. Bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja dari transistor. Nah, ada sebuah rangkaian transistor seperti terlihat pada gambar ya. Nah, di gambar tersebut digunakan transistor NPN, nah, di mana terminal basis dari transistor tersebut dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tegangan. Nah, dan dari rangkaian tersebut terlihat juga bahwa emiternya tercharge secara negatif dan kolektornya tercharge secara positif atau seperti pada diode, arus hanya akan mengalir jika terjadi bias forward, yaitu jika tegangan pada material P lebih positif dan pada material N lebih negatif gitu. Dan emitter yang berisi material N tercharge negatif, sehingga junction antara base dan emitter terjadi forward bias, sedangkan kolektor yang berisi material N tercharge positif akan mengalami, sehingga base dan kolektor terjadi reverse bias. Nah, dengan seperti ini, elektron dari emitter akan mengalir atau akan mampu melewati junction antara emitter dan base gitu loh. Nah, jadi dengan demikian elektron itu akan numpuk di bagian basis ini gitu loh. Tapi karena
dalam transistor itu basis itu dibuat sangat tipis sehingga hanya sebagian elektron saja yang bisa menutupi hole-hole yang ada di basis ini, sedangkan kelebihannya akan mengalir ke emitter gitu dengan beda tegangan yang cukup tinggi. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa tegangan yang diberikan kepada base yang dihubungkan ke base dari transistor ini sangat kecil, tapi dapat mengalirkan arus yang sangat besar atau yang lebih besar, sehingga transistor ini juga dapat berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi secara bersamaan transistor juga berfungsi juga sebagai switch atau saklar. Hal ini terjadi ketika tidak ada arus yang mengalir pada base, maka arus yang mengalir di antara emitter dan kolektor juga sangat kecil, bahkan tidak ada. Jadi ketika base arus tidak ada yang mengalir ke basis ini, maka tidak ada elektron yang akan mengalir dari emitter ke kolektor tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fototransistor. Jadi fototransistor ini merupakan transistor bipolar NPN. Jadi cara kerjanya hampir sama dengan transistor pada umumnya, di mana arus pada basis transistor dikuatkan untuk memberikan arus pada kolektor. Namun khususnya pada fototransistor ini, arus basis dikendalikan oleh jumlah cahaya atau inframerah yang diterimanya. Oleh karena itu, pada umumnya secara fisik fototransistor hanya memiliki dua kaki, yaitu kolektor dan emitter. Sedangkan terminal basisnya terbentuk lensa yang berfungsi sebagai sensor pendeteksi cahaya. Nah, seperti itu ya fototransistor. Jadi arus pada basisnya itu dikendalikan oleh cahaya yang jadi arus pada basisnya itu tergantung dari cahaya yang diterima oleh bagian lensa dari fototransistor tersebut. Selanjutnya field effect transistor atau FET, di mana transistor ini praktis tidak menggunakan arus sebagai input base-nya. Jadi tidak seperti biasanya ya transistor biasa. Jadi kalau transistor biasanya terdapat terminal base, emitter sama kolektor, tapi kalau di FET ini transistor memiliki 3 terminal, yaitu sumber, gerbang, dan drain. Jadi bagaimana cara kerja dari transistor ini? Ketika gate-nya diberi tegangan, maka akan dihasilkan medan magnet. Medan magnet ini akan menutup saluran transistor sehingga transistor akan off atau tidak terjadi aliran listrik di dalam transistor tersebut. Ketika tegangan dimatikan atau arus dimatikan pada gate, maka medan magnet akan hilang sehingga saluran transistor akan terbuka kembali atau transistor pada kondisi on atau ada arus yang mengalir di dalam transistor. Nah, seperti itu ya, itu field effect transistor. Nah, di source ini merupakan material N dan di drain juga menggunakan material R sama seperti transistor biasa NPN. Sedangkan gate ini kan P ya, sehingga ketika dalam kondisi on, arus akan mengalir dari source ke drain gitu. Tapi ketika kita di off, arus tidak akan bisa mengalir.
Nah, seperti itu transistor. Selanjutnya silakan isi atau kerjakan push kedua berikut ini dengan mengklik link di bawah ini dan kemudian isi dengan formnya. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.